Halo Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Panduan Sehat Lansia, selamat datang. Kami senang sekali Anda bisa bergabung dengan komunitas kami. Beberapa waktu lalu, kami berkesempatan berbincang dengan Dr. Lucky, seorang ahli saraf yang sangat berpengalaman. Beliau berbagi pengalaman yang cukup mengejutkan tentang pasien-pasien stroke yang pernah dirawatnya. Ada beberapa kasus di mana stroke terjadi secara mendadak saat tidur. Dan yang lebih mengagetkan, pemicunya adalah vitamin yang mereka kira aman dan bahkan rutin dikonsumsi. Dr. Lucky menekankan pentingnya kewaspadaan, terutama bagi lansia. Dan di video kali ini, kami akan bagikan informasi krusial ini kepada Anda semua, yaitu vitamin yang bisa picu stroke mendadak saat tidur, wajib diwaspadai untuk lansia, Bapak dan Ibu, setelah menginjak usia 60 tahun ke atas. Kesehatan jadi prioritas utama. Banyak dari kita rajin mengonsumsi suplemen vitamin dan mineral, berharap bisa menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan energi, atau mencegah berbagai penyakit. Niatnya baik, ingin hidup sehat dan aktif di usia senja. Namun, tahukah Anda bahwa ada beberapa vitamin yang jika dikonsumsi dalam dosis berlebihan atau tidak sesuai dengan kondisi tubuh lansia, justru berpotensi memicu masalah kesehatan serius, bahkan hingga stroke mendadak saat tidur. Stroke adalah kondisi medis darurat yang terjadi ketika suplai darah ke otak terganggu, baik karena penyumbatan stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah, stroke hemorrhagic. Stroke saat tidur adalah jenis stroke iskemik yang seringkali tidak disadari sampai pasien bangun dengan gejala seperti mati rasa, kelemahan di satu sisi tubuh, atau kesulitan bicara. Ini sangat berbahaya karena penanganan sering terlambat. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin vitamin yang seharusnya menyehatkan justru bisa menjadi pemicu stroke? Jawabannya terletak pada dosis, interaksi, dan kondisi kesehatan individu. Tubuh lansia punya metabolisme yang berbeda dibanding orang. Ginjal dan hati mungkin tidak seefisien dulu dalam memproses dan membuang kelebihan zat. Selain itu, banyak lansia yang sudah punya kondisi medis tertentu atau mengonsumsi obat-obatan resep yang bisa berinteraksi dengan vitamin tertentu. Seringkali, informasi tentang suplemen yang aman hanya bersifat umum, tanpa mempertimbangkan kekhasan tubuh lansia. Akibatnya, banyak lansia yang mengonsumsi vitamin tanpa pengawasan atau tanpa menyadari potensi risikonya. Mereka mengira semakin banyak vitamin, semakin baik. Padahal, ini adalah kesalahpahaman fatal. Video ini akan membahas secara mendalam 8 vitamin yang umum dikonsumsi, namun berpotensi menyebabkan stroke pada lansia usia 60 tahun ke atas. Jika tidak dikonsumsi dengan bijak, kami akan menjelaskan mekanisme mengapa vitamin-vitamin ini bisa berbahaya, terutama saat Anda tidur. Kami juga akan memberikan tips bagaimana mengenali tanda-tanda peringatan, serta saran tentang cara mengonsumsi vitamin dengan aman atau mendapatkan nutrisi dari sumber alami. Informasi ini sangat penting untuk melindungi diri dari risiko yang tidak terduga. Jangan panik dulu, Bapak dan Ibu. Tujuan video ini bukan untuk melarang Anda mengonsumsi vitamin, melainkan untuk memberikan pemahaman yang akurat dan membantu Anda membuat keputusan yang lebih aman dan terinformasi. Dengan pengetahuan ini, Anda bisa melindungi diri dari risiko yang tidak terduga dan tetap menjaga kesehatan optimal di usia senja. Saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Panduan Sehat Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Bapak dan Ibu, inilah inti dari pembahasan kita. Menurut pengalaman Dr. Lucky dan berdasarkan studi ilmiah, ada 8 vitamin yang jika dikonsumsi secara berlebihan atau tidak tepat, berpotensi memicu stroke mendadak, terutama pada lansia. Mari kita bahas satu persatu secara rinci. Vitamin K dikenal sangat penting untuk proses pembekuan darah yang sehat. Ada 2 bentuk utama,
K1 dari sayuran hijau, dan K2 dari makanan fermentasi dan produksi bakteri usus. Konsumsi suplemen vitamin K dalam dosis tinggi atau tanpa pengawasan medis dapat menjadi sangat berbahaya bagi lansia, terutama bagi mereka yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah antikoagulan seperti warfarin. Mekanisme bahaya. Vitamin K adalah antagonis dari warfarin, yang berarti ia bekerja berlawanan dengan efek obat tersebut. Warfarin dirancang untuk mencegah pembekuan darah berlebihan yang bisa menyebabkan stroke. Jika Anda mengonsumsi suplemen vitamin K dosis tinggi, ia dapat menetralkan efek warfarin, membuat darah menjadi lebih mudah membeku. Pembentukan gumpalan darah yang tidak terkontrol, terutama di pembuluh darah otak, adalah penyebab utama stroke iskemik. Risiko ini meningkat saat tidur karena aliran darah cenderung melambat, memungkinkan gumpalan lebih mudah terbentuk. Waspada untuk lansia. Banyak lansia mengonsumsi obat pengencer darah untuk mencegah stroke, serangan jantung, atau kondisi lain yang berhubungan dengan gumpalan darah. Oleh karena itu, konsumsi suplemen vitamin K tanpa persetujuan dokter adalah sangat berbahaya dan dapat memicu stroke mendadak. Konsumsi vitamin K dari makanan sayuran hijau umumnya aman karena dosisnya lebih terkontrol, tetapi suplemen harus dihindari sama sekali jika Anda minum warfarin. Saran: jangan pernah mengonsumsi suplemen vitamin K jika Anda sedang menjalani terapi antikoagulan tanpa konsultasi dan pengawasan ketat dari dokter Anda. Pastikan dokter Anda tahu semua suplemen yang Anda minum. Vitamin B12 sangat penting untuk kesehatan saraf, pembentukan sel darah merah, dan sintesis DNA. Kekurangan B12 dapat menyebabkan masalah neurologis serius. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa dosis sangat tinggi, jauh di atas kebutuhan harian vitamin B12, terutama dalam kombinasi dengan vitamin B lainnya, bisa berpotensi meningkatkan risiko stroke pada kelompok tertentu yang sudah memiliki risiko. Mekanisme bahaya. Meskipun jarang, ada kekhawatiran bahwa kadar B12 yang sangat tinggi, khususnya dari suplemen, dapat memengaruhi kadar homocysteine, asam amino yang jika tinggi bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Beberapa studi, meski hasilnya bervariasi, menunjukkan bahwa pada individu dengan riwayat stroke atau penyakit jantung, suplementasi B12 dosis tinggi mungkin tidak menguntungkan atau bahkan sedikit berisiko, terutama jika kadar folat sudah optimal. Kelebihan vitamin B12 juga dapat memengaruhi keseimbangan faktor pembekuan darah. Waspada untuk lansia rentan terhadap defisiensi B12 karena masalah penyerapan misalnya, akibat penurunan asam lambung. Namun, ini tidak berarti dosis tinggi selalu lebih baik. Jika Anda sudah memiliki riwayat stroke, penyakit jantung, atau masalah pembekuan darah, berhati-hatilah dengan suplemen B12 dosis tinggi. Penting untuk mengidentifikasi penyebab defisiensi. B12 bukan hanya menaikkan dosis sembarangan. Saran: selalu ikuti dosis yang direkomendasikan dokter atau angka kecukupan gizi AKG. Jika Anda khawatir dengan defisiensi B12, lakukan tes darah terlebih dahulu dan diskusikan dengan dokter Anda untuk menentukan dosis yang tepat atau apakah suntikan B12 lebih diperlukan. Niacin, vitamin B3, terkadang diresepkan dalam dosis tinggi terapeutik oleh dokter untuk mengelola kadar kolesterol tinggi atau trigliserida. Dosis tinggi ini dapat memiliki efek samping serius yang tidak boleh diabaikan. Mekanisme bahaya dosis tinggi, niacin dapat menyebabkan kerusakan hati hepatotoksik yang memengaruhi kemampuan hati untuk memproduksi protein penting, termasuk faktor pembekuan darah. Gangguan fungsi hati dapat meningkatkan risiko perdarahan atau, ironisnya, pembentukan gumpalan darah yang tidak normal jika proses pembekuan terganggu secara kompleks. Selain itu, niacin dosis tinggi juga dapat meningkatkan kadar asam urat, memicu serangan gout akut, dan dapat memperburuk kondisi lain yang memengaruhi sirkulasi atau respons peradangan. Flushing, sensasi panas, kemerahan adalah efek samping umum dari niacin dosis tinggi yang meskipun tidak berbahaya, bisa sangat tidak nyaman. Waspada untuk lansia.
Lansia mungkin memiliki fungsi hati yang sudah menurun secara alami karena usia, atau sudah menderita penyakit hati, dan gout. Mengonsumsi niacin dosis tinggi tanpa pengawasan dapat memperburuk kondisi ini, dan secara tidak langsung meningkatkan risiko vaskular atau komplikasi lainnya. Saran: niacin dosis tinggi hanya boleh digunakan di bawah pengawasan ketat dokter. Jika Anda memiliki riwayat penyakit hati, diabetes, atau gout, jangan pernah mengonsumsi suplemen niacin dosis tinggi sebagai pengobatan sendiri tanpa resep dan pemantauan dokter. Vitamin A sangat penting untuk penglihatan yang baik, fungsi kekebalan tubuh, dan kesehatan kulit. Namun, bentuk retinol sintetis dosis tinggi dari suplemen, bukan dari beta-karotan dalam makanan, dapat menjadi toksik bagi tubuh. Mekanisme bahaya. Kelebihan vitamin A dari suplemen yang merupakan vitamin larut lemak dan dapat menumpuk di tubuh, dapat bersifat toksik bagi hati. Hepatotoksik. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, hati yang rusak dapat mengganggu produksi faktor pembekuan darah yang penting, berpotensi meningkatkan risiko perdarahan atau gumpalan darah yang abnormal. Selain itu, keracunan vitamin A yang parah dapat menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial, tekanan di dalam kepala yang jarang namun serius, dan dapat memperburuk kondisi vaskular otak yang sudah ada. Waspada untuk lansia. Hati lansia mungkin tidak seefisien hati orang muda dalam memproses dan membuang kelebihan vitamin A. Oleh karena itu, risiko toksisitas lebih tinggi pada kelompok usia ini. Kebanyakan lansia sudah mendapatkan cukup vitamin A dari diet seimbang yang mencakup sayuran dan buah berwarna-warni. Saran: lebih baik mendapatkan vitamin A dari sumber alami beta-karoten seperti wortel, ubi jalar, bayam, atau buah-buahan dan sayuran berwarna oranye atau hijau gelap. Hindari suplemen vitamin A dosis tinggi kecuali diresepkan dokter untuk defisiensi yang terbukti dan dengan pemantauan ketat. Vitamin A adalah antioksidan kuat yang melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif. Namun, konsumsi suplemen vitamin A dosis sangat tinggi, seringkali di atas 400 IU per hari, telah dikaitkan dengan peningkatan risiko perdarahan, terutama pada mereka yang sudah mengonsumsi obat pengencer darah atau memiliki riwayat gangguan pembekuan. Mekanisme bahaya. Vitamin E dosis tinggi memiliki efek antikoagulan pengencer darah yang signifikan. Ini dapat memperkuat efek obat pengencer darah yang diresepkan seperti warfarin, aspirin, atau clopidogrel, meningkatkan risiko perdarahan yang tidak terkontrol. Perdarahan ini bisa terjadi di mana saja di tubuh, termasuk perdarahan di otak. Stroke hemorrhagic, yang merupakan jenis stroke yang sangat berbahaya. Risiko ini sangat signifikan jika Anda sudah memiliki faktor risiko perdarahan, misalnya riwayat tukak lambung, atau sedang menjalani terapi antikoagulan. Waspada untuk lansia. Banyak lansia mengonsumsi obat pengencer darah sebagai bagian dari pencegahan stroke atau penyakit jantung. Fungsi pembekuan darah pada lansia juga bisa lebih sensitif. Kombinasi dengan vitamin E dosis tinggi bisa sangat berbahaya dan dapat memicu kejadian perdarahan serius saat tidur. Saran: hindari suplemen vitamin E dosis tinggi. Kebutuhan vitamin E umumnya bisa dipenuhi dari makanan kacang-kacangan, biji-bijian, minyak nabati, alpukat, sayuran hijau. Jika Anda mengonsumsi obat pengencer darah, diskusikan dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen vitamin E dalam bentuk apapun. Zat besi adalah mineral penting yang diperlukan untuk pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Namun, kelebihan zat besi dapat menjadi racun dan berbahaya, terutama pada lansia yang tidak mengalami anemia defisiensi besi yang terdiagnosis. Mekanisme bahaya. Kelebihan zat besi dalam tubuh, kondisi yang disebut hemokromatosis, dapat menyebabkan kerusakan organ termisakoti, jantung, dan otak, karena zat besi dapat menumpuk di sana. Penumpukan zat besi yang berlebihan dapat memicu stres oksidatif dan peradangan kronis, yang pada gilirannya dapat merusak dinding pembuluh darah. Ini mempercepat proses aterosklerosis, pengerasan dan penyempitan pembuluh darah yang merupakan faktor risiko utama stroke. Zat besi juga dapat mempromosikan pembentukan radikal bebas, memperburuk kerusakan sel. Waspada untuk lansia.
beberapa lansia tidak mengalami anemia defisiensi besi, dan suplemen zat besi tanpa indikasi jelas bisa menyebabkan penumpukan berbahaya. Pria lansia dan wanita pasca menopause memiliki risiko lebih tinggi terhadap kelebihan zat besi karena tubuh mereka tidak lagi kehilangan zat besi secara teratur melalui menstruasi. Tes darah sangat penting untuk memantau kadar zat besi. Saran, suplemen zat besi hanya boleh dikonsumsi jika ada diagnosis anemia, defisiensi besi yang dikonfirmasi oleh dokter melalui tes darah. Jangan pernah mengonsumsi suplemen zat besi tanpa pengawasan medis. Kalsium penting untuk kesehatan tulang. Namun, konsumsi suplemen kalsium dosis sangat tinggi, terutama di atas 1000 sampai 1200 mg per hari dari suplemen, tanpa didampingi vitamin D yang cukup atau dari diet seimbang, telah menjadi topik perdebatan mengenai risiko kardiovaskular mekanisme bahaya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa asupan kalsium berlebihan dari suplemen, terutama jika tidak diimbangi dengan vitamin D dan K2 yang memadai, dapat menyebabkan penumpukan kalsium di pembuluh darah. Kalsifikasi arteri. Kalsifikasi ini dapat membuat pembuluh darah menjadi kaku dan sempit, meningkatkan risiko aterosklerosis, serangan jantung, dan stroke. Mekanisme ini masih diteliti, tetapi kekhawatiran ini cukup signifikan untuk diperhatikan. Waspada untuk lansia. Lansia rentan terhadap osteoporosis dan sering mengonsumsi suplemen kalsium. Namun, jika tidak tepat, ini bisa menjadi bumerang bagi kesehatan vaskular mereka. Saran, usahakan mendapatkan kalsium dari sumber makanan susu, yogurt, keju, sayuran hijau. Jika perlu suplemen, pilih dosis moderat tidak lebih dari 500 sampai 600 mg per dosis, dan pastikan Anda juga mendapatkan cukup vitamin D dan K2 untuk mengarahkan kalsium ke tulang, bukan ke arteri. Selalu diskusikan dengan dokter Anda. Asam lemak, omega-3 EPA, dan DHA sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung dan otak. Namun, seperti vitamin E, konsumsi suplemen omega-3 dosis sangat tinggi, lebih dari 3 gram per hari, dapat memiliki efek pengencer darah. Mekanisme bahaya. Omega-3 dosis sangat tinggi dapat menghambat agregasi trombosit sel pembeku darah, sehingga meningkatkan waktu perdarahan. Ini sangat berisiko bagi individu yang sudah mengonsumsi obat pengencer darah, atau memiliki riwayat gangguan pembekuan atau perdarahan misalnya, baru saja menjalani operasi, atau memiliki riwayat stroke hemoragik. Risiko perdarahan di otak bisa meningkat. Waspada untuk lansia. Lansia sering mengonsumsi omega-3 untuk kesehatan jantung, tetapi banyak juga yang mengonsumsi obat pengencer darah. Kombinasi ini perlu sangat diperhatikan. Saran, ikuti dosis yang direkomendasikan dokter atau yang tertera pada label suplemen, umumnya 1-2 gram per hari untuk kesehatan umum. Jika Anda mengonsumsi obat pengencer darah atau memiliki riwayat perdarahan, wajib konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen omega-3. Mendapatkan omega-3 dari ikan berlemak salmon, sarden 2-3 kali seminggu lebih aman. Bapak dan Ibu, setelah mengetahui potensi bahaya ini, bukan berarti Anda harus menghindari semua vitamin. Kuncinya adalah pendekatan yang bijak, moderasi, dan konsultasi medis. Takaran aman dan pendekatan yang direkomendasikan. Prioritaskan sumber makanan alami. Cara terbaik untuk mendapatkan vitamin dan mineral adalah melalui diet seimbang yang kaya buah-buahan, sayuran biji-bijian utuh, protein tanpa lemak, dan lemak sehat. Makanan alami menyediakan nutrisi dalam bentuk yang paling mudah dikenali dan diserap oleh tubuh, serta dalam proporsi yang seimbang. Contohnya, dapatkan vitamin K dari bayam, brokoli, kal, vitamin B12 dari daging, ikan, telur, produk susu jika tidak vegan, niacin dari daging, ikan, kacang-kacangan, vitamin A dari wortel, ubi jalar, bayam, vitamin E dari biji-bijian, kacang-kacangan minyak nabati, zat besi dari daging merah tanpa lemak, bayam, lentil, kalsium dari susu, yogurt, keju, sayuran hijau, dan omega-3 dari ikan berlemak salmon, sarden, makarel.
Hindari megadosis suplemen. Jangan pernah mengonsumsi suplemen vitamin atau mineral dalam dosis yang jauh melebihi angka kecukupan gizi AKG yang direkomendasikan tanpa instruksi dokter. Anggapan semakin banyak semakin baik adalah mitos berbahaya, terutama untuk vitamin larut lemak A, D, E, K dan mineral tertentu yang bisa menumpuk di tubuh dan menjadi toksik. Lakukan tes darah dan konsultasi medis sebelum memutuskan untuk mengonsumsi suplemen apapun, terutama jika Anda seorang lansia usia 60+, wajib konsultasi dengan dokter Anda. Dokter dapat melakukan tes darah untuk mengidentifikasi defisiensi nutrisi spesifik yang mungkin Anda miliki berdasarkan hasil tes dan riwayat kesehatan Anda, termasuk semua obat-obatan yang sedang Anda konsumsi. Dokter atau ahli gizi dapat merekomendasikan suplemen yang tepat jenis, dosis, dan durasi yang aman dan efektif untuk Anda. Ini adalah langkah paling penting untuk mencegah interaksi yang tidak diinginkan dan komplikasi serius. Waspada terhadap suplemen miracle cure. Berhati-hatilah terhadap klaim suplemen yang menjanjikan penyembuhan ajaib atau solusi instan untuk semua masalah kesehatan. Pendekatan holistik dan seimbang melalui diet, gaya hidup aktif misalnya, olahraga ringan, teratur 30 menit, 3-5 kali seminggu, dan manajemen stres selalu lebih aman dan efektif. Penting untuk diingat, tidak semua vitamin berbahaya. Banyak vitamin dan mineral sangat penting untuk kesehatan lansia. Yang menjadi masalah adalah dosis berlebihan, bentuk yang tidak tepat, atau konsumsi tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatan dan interaksi obat. Jangan menganggap remeh potensi bahaya ini. Bapak dan Ibu, kita telah membahas informasi yang sangat penting dari pengalaman Dr. Lucky bahwa ada 8 vitamin yang berpotensi memicu stroke mendadak saat tidur pada lansia jika dikonsumsi secara berlebihan atau tidak tepat. Kita tentang bahaya vitamin K dosis tinggi, vitamin B12 dosis sangat tinggi, niacin dosis tinggi, vitamin A retinol sintetis dosis tinggi, vitamin E dosis sangat tinggi, zat besi berlebihan tanpa anemia, kalsium dosis sangat tinggi dari suplemen, dan omega 3 dosis sangat tinggi. Pentingnya informasi ini tidak bisa diremehkan. Banyak lansia mengonsumsi suplemen dengan niat baik, namun tanpa pengetahuan yang tepat, justru bisa membawa risiko fatal. Tubuh lansia memiliki kapasitas metabolisme yang berbeda, dan seringkali ada kondisi medis atau obat-obatan yang dapat berinteraksi dengan vitamin tertentu. Bahkan saat Anda tidur, kunci untuk menjaga kesehatan optimal dan mencegah risiko ini adalah dengan pendekatan yang bijak. Prioritaskan mendapatkan nutrisi dari makanan alami yang seimbang. Hindari megadosis, suplemen, dan yang terpenting, selalu lakukan tes darah dan konsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Anda sebelum mengonsumsi suplemen apapun, jangan biarkan niat baik untuk hidup sehat justru berujung pada risiko yang tidak terduga. Pengetahuan adalah kekuatan. Dengan informasi ini, Anda memiliki bekal untuk melindungi diri dan orang-orang terkasih dari bahaya yang tidak disadari. Bahkan saat Anda terlelap, ini adalah salah satu cara terpenting untuk memastikan Anda tetap sehat dan aktif di usia emas. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda kini lebih paham tentang pentingnya berhati-hati dalam mengonsumsi vitamin, terutama di usia senja? Kebiasaan buruk seperti mengonsumsi suplemen tanpa resep, atau tanpa mengetahui dosis yang tepat, atau mengabaikan pentingnya konsultasi medis. Mulailah dengan langkah kecil untuk meninjau kembali suplemen yang Anda konsumsi dan diskusikan dengan dokter Anda. Jangan sungkan untuk membagikan informasi krusial ini kepada teman lansia, kerabat, atau siapapun yang mungkin perlu mengetahui tentang potensi risiko ini. Bersama, kita bisa membangun komunitas lansia yang lebih sehat, aman, dan berpengetahuan.